Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi di pemuritan kita hari ini. Betul ya Mas Bapak ya. Kita akan melanjutkan tentang perjamuan kudus seri yang kedua. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama menyanyikan pujian sebab dah hidup ya. Oke, asik. Oke. Haleluya. Oh, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kembali lagi Tuhan secara online Tuhan, kami berdoa agar apa yang kami sampaikan hari ini Tuhan mengenai perjamuan kudus seri yang kedua ini Bapak urapi sehingga kami pendengar bisa menerima dengan maksimal ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut Mas Toto. Ya. Ya. Pengakuan iman. Oke, pengakuan iman dulu. Biar tidak lupa ya. Biar tidak lupa. Bisa kita baca bersama-sama dengan yang di rumah. Oh, boleh. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman GB yang ke-9. 3, 2, 1. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Amin. Jadi perjamuan kudus ini memang kita lakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan yang lain dalam suatu gereja. Karena memiliki makna yang dalam ya Mas. Wah, ini yang mau kita pelajari ya Mas ya. Oke. Sakramen harus dilakukan ya, baptis dengan ini ya, Perjamuan kudus. Siap. Oke, kita mau belajar tentang makna ya. Ya. Tentang makna perjamuan kudus ya. Yang pertama yaitu tentang konsep pertemuan Allah dan sesama ya. Bisa dibaca nanti di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Coba dibaca. Ya, siap. 1 Korintus 10 ayat 16 ini konsep pertemuan Allah dengan manusia. Ini ayat yang terkenal sekali. Oh, Silakan. oke. 1 Korintus 10 ayat Ya. 16 sampai 16 saja. Oh, 16 saja ya. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya. Ya. Jadi setiap orang yang mengambil perjamuan kudus itu berarti menyatukan mereka dengan tubuh Kristus. Kita yang mengambil perjamuan kudus harus mau menjalankan misi keselamatan yang Yesus kerjakan bagi manusia ya. Jadi karena perjamuan kudus tadi berarti persekutuan dengan Allah dan umatnya, mestinya kita yang ikut perjamuan kudus juga seharusnya menjalankan misi Allah ini, yaitu untuk keselamatan kita bersama ya, keselamatan umat manusia ya. Ya itulah juga yang Yesus kerjakan sampai mati di kayu salib. Maka kita juga yang sudah mengakui Kristus, kita juga harusnya melakukan misi Tuhan, yaitu misi penyelamatan. Nah, ini luar biasa ya. Harusnya kita ya sampai ke tahap itu ya. Amin. Kemudian yang kedua maknanya yaitu tentang peringatan. Wow, konsep peringatan. Ya, konsep peringatan bahwa makan dan minum perjamuan kudus itu sebagai peringatan
ya, peringatan akan apa? Kematian Yesus. Kematian Yesus. Ya. Sama seperti Israel memperingati Paskah sebagai peringatan karya Allah dalam melepaskan mereka dari perbudakan. Ya, demikian juga sakramen perjamuan kudus adalah sarana peringatan kita atas karya Allah lewat Yesus Kristus yang telah mati dari dosa. Ya. Jadi karya Allah Yesus Kristus itu ya, karena menebus dosa kita, maka dia harus mati di kayu salib. Nah, ini suatu peringatan supaya kita bebas. Israel dulu juga ya, itu merupakan gambaran dari Paskah itu dia melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, ini suatu konsep peringatan ya. Peringatan ya. Yang ketiga yaitu konsep pemberitaan. Wah, konsep bahwa pemberitaan. Perjamuan kudus merupakan sarana kita memberitakan kematian Kristus bagi banyak orang. Jadi pemberitaan itu tidak berhenti pada kematiannya saja, namun hingga pemuliaannya. Jadi itu sesuatu yang utuh. Ya, ini suatu pemberitaan. Jadi kita seharusnya ya dengan perjamuan kudus ini memberitakan kepada orang banyak, memberitakan kematian, bahwa memberitakan tentang perjamuan kudus ini memberitakan tentang kematian Yesus, bahwa melalui dia kita selamat gitu ya. Ya harusnya begitu ya. Ya. Kemudian ada konsep pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Nah, dalam perjamuan kudus, sikap mengucap syukur akan karya Allah akan menjadi bagian yang harus dilakukan, ya harus kita lakukan. Ini merupakan ucapan syukur. Jadi dengan perjamuan kudus itu sebetulnya kita ya mengucap syukur, mengingat Allah, mengucap syukur kita dulu itu seperti apa, terus Allah menyelamatkan. Melalui perjamuan kudus kita mengingat, ya mengucap syukur, intinya begitu. Mengucap syukur akan apa yang Tuhan lakukan. Kemudian ada konsep pengajaran tentang sikap yang benar bagi jemaat dalam menerima perjamuan kudus. Sikap yang benar dalam melakukan perjamuan kudus. Menerima soalnya berarti ada yang salah. Wah, ini. ini. Nah, jemaat Korintus, jemaat Korintus memiliki kebiasaan yang salah dalam mengikuti perjamuan kudus. Maka Paulus menegur mereka agar menghormati karya Allah lewat perjamuan kudus. Maka sama Paulus itu disuruh yang lapar itu makan dulu di rumah, baru ikut perjamuan. Ya berarti dulu itu mungkin ya, ada perjamuan kudus sih, nggak usah makan sih, nanti makan perjamuan. Oke, jadi kita hanya untuk lapar jasmani ya, jadi wes maem ben wareg. Tapi sampai ditegur Paulus kan berarti salah ya. Bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Iya, bukan. Itu suatu tadi konsep-konsep tadi ya. Maka itu Paulus mengatakan ya, menegur ya. Maka itu Paulus menegur kalau lapar makan dulu ya. Jangan terus itu. Ya untung tempat kita itu kecil. Oke. Ya asik gitu. Itu biar enggak mikir diganti ya. Kita biar ya ternyata. Nah, kemudian penafsiran yang salah dari konteks Yohanes 6 apa toh ini? Yohanes 6 ayat 54 ya. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Ya, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, ayat ini kadang-kadang dipersepsikan keliru sama teori-teori yang pernah kita minggu lalu ya. Teori-teori seperti substansiasi yang tubuh dan darah roti dan anggur jadi tubuh dan darah. Trans itu Mas. Lah ini memakai ayat ini ya
tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Iya. Jadi dia pikir itu nyata betul. Nah itu salah ya Itu pemahamannya. Ini dikatakan bahwa bukan tubuh dan darah secara sebenarnya, namun Yesus adalah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, bukan yang sebenarnya. Nah, baik, atas pelajaran minggu kemarin dan minggu ini kita simpulkan ini. Wah, ya. udah selesai nih Mas ya? Selesai. Selesai. Siap. Dulu kan kita ingat ya, dulu kita kan sudah belajar tentang yang seri 1 ya, Bapak Seri Ibu. 1, Seri ya. 1 itu kita sudah belajar tentang apa itu sakramen, kok perjamuan kudus itu kenapa memperingati apa. Kemudian juga dipelajari ada teori-teori, ada yang roti dan anggur jadi benar-benar tubuh dan darah. Betul. Ya, toh? Terus ada yang hanya lambang. Lambang itu teori Swilling. Swilling itu yang terakhir ingat kemarin ya, kemarin masih. Swilling itu hanya lambang. Ya. Tapi kalau Calvin menyebutkan ya itu betul-betul Tuhan juga hadir melewati tubuh dan darah itu, ya. melewati peringatan. Nah, untuk itu kita simpulkan ini. Wah, kita itu kita menganut yang simpulkan. mana ini? Wah. Ya, Kita yang simpulkan. Pertama, kita menolak konsep transubstansiasi karena tidak alkitabiah. Itu yang saya sampaikan. Kalau transubstansiasi itu betul-betul roti yang bundar itu ya. Sama itu jadi tubuh, jadi darah. Ya. Maka itu dimejiskan ya. Wah, Suatu kali iya. dimejiskan, di rumah kadang dibawa, ditempeli apa piye Yang jadi salib. sembuh. Wah. Ya. Darah ya mungkin ada orang yang seperti itu. Ya. Nah, kita menolak itu tidak ditolak. alkitabiah. Ya, tidak. Yang memegiskan roti dan anggur dan memotivasi jemaat untuk ikut perjamuan kudus untuk mendapatkan roti dan anggur yang berkhasiat. Wah. Jadi ya tidak demikian. Nah, itu salah ya. Mas? Salah. Oh. Ya lucu toh. Ya. Terus nanti dibawa ke rumah ya. Itu ada makanya rebutan dong ngambil ya. Dulu loh ya. Air anggurnya dioles-oles kan. Nah, Gitu, Mas. aneh-aneh. Itu salah ya Mas ya? Salah, kita tidak alkitabiah ya. Oke. Kemudian ada konsep Zwingli ya. Zwingli yang kita yang bicarakan. terakhir tadi. Tentang perjamuan kudus perlu dijelaskan bahwa Tuhan adalah omnipresent, mampu Omnipresent. hadir, Ya. mampu hadir. Nek Zwingli ini kan pikirannya bahwa tubuh dan darah Kristus itu hanya lambang. Artinya mungkin Tuhan tidak hadir, tetapi hanya lambang. Lah kalau seperti ini kan berarti disepelekan, bisa disepelekan acara-acara perjamuan Sakramen kudus ini, ya. Karena yo Tuhan biasa nggak hadir juga, wong itu hanya lambang. Ya ini mungkin bertolak belakang banget ya. Ya. Padahal Allah itu omnipresent, mampu Omnipresent. hadir ya, Ya, saat mampu ini hadir. dimanapun ya. Dan jika perjamuan kudus adalah peringatan biasa, lah ini tenan toh, maka orang cenderung meremehkan perjamuan kudus. Ya. Nah kita juga tidak semata-mata itu lambang tok dan tidak bisa menghadirkan Tuhan. Betul. Tuhan ya bisa hadir ya. Maka itu ya kita menerima konsep konsubstansiasi dan konsep Calvin ya, dijadikan satu ini. Jadi artinya Kristus hadir memang secara rohani dalam perjamuan kudus. Kehadirannya bersama-sama dan di bawah tanda roti dan anggur yang kita terima. Jadi memang tidak berubah ya, tetap roti dan anggur. Namun kita percaya bahwa melalui perjamuan suci itu Kristus hadir, omnipresent. Tuhan juga hadir. Ya. Jadi tidak hanya lambang saja, tetapi juga Tuhan hadir di Tuhan sana. berhadir. Nah itu yang kita percayai, Alkitabiah. itu. Nah kemudian kesimpulan lagi ya. Nomor 4. Nomor 4, kesembuhan. Nah ini tentang kesembuhan bisa terjadi saat orang mengikuti perjamuan kudus. Bisa terjadi, namun ya bukan roti dan anggur yang menyembuhkan, melainkan iman orang tersebut kepada Yesus,
lewat kematiannya di kayu salib. Allah bisa menyembuhkan dalam berbagai macam cara, dan jangan beranggapan hanya saat perjamuan kudus Allah bisa menyembuhkan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu tahu ya. Kadang kita beranggapan yang sakit saat itu melalui perjamuan kudus sembuh. Sebetulnya bukan roti dan anggur ini ketika dimakan terus jadi sembuh. Nah, salah itu. Anggur terus tadi yang kamu bilang dioles-oles itu. Oh iya, itu salah ya Mas. Salah. Opo. Ya, salah. Ya, tapi kalaupun itu sembuh bukan karena tubuh dan darah yang dimakan ini. Bukan anggur sama rotinya itu. Bukan. Tapi karena iman ya. Karena iman. Yang kita percayai bisa terjadi saat itu. Karena iman, bukan karena roti dan anggur saja ya, bisa melalui itu. Artinya dalam suasana perjamuan kudus ya, itu bisa sembuh. Tapi dari iman, bukan dari itu tadi ya. Tidak dengan perjamuan kudus pun ya bisa sembuh. Artinya jangan kita terus mempercayai Bapak Ibu, oh kesembuhannya hanya lewat perjamuan kudus. Salah. Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menyembuhkan kita. Luar biasa. Ya, terakhir nih Mas ini. Nomor 5. Sakramen perjamuan kudus sebagai salah satu alat anugerah bagi kita lewat korban Yesus di kayu salib akan lebih kita kenang dan hayati, sehingga pengaktualisasian iman kita kepada Allah akan lebih berarti. Nah, saya ulang ya. Sebagai alat anugerah ini ya, melewati korban Kristus di kayu salib, kita kenang, kemudian kita hayati ya, sehingga pengaktualisasian iman atau kenyataan iman kita kepada Allah akan lebih berarti. Iman bahwa kita, oh Tuhan sudah menyelamatkanku. Ya mestinya keselamatan itu keseluruhan dan sebagainya ya. Selama kita mengimani ya ada di situ, terus kita bisa bilang Tuhan kau sudah menyelamatkan, kau bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan. Ya tergantung itu. Ya, tergantung imannya. Nah itu. Nah Bapak Ibu, melalui ini kita bisa simpulkan bahwa kita memang sungguh-sungguh ya menganggap perjamuan suci ini merupakan sesuatu yang sakral atau yang betul-betul kita peringati sebagai bentuk kita mengaku ya, sebagai bentuk ucapan syukur juga bahwa kita dahulu harusnya binasa, tetapi melewati tubuh dan darah Yesus ya kita dapat selamat. Ya, itu ya, dan kita kenang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, dua hal selalu ya di akhir kita bincang-bincang ini ya. Pemuritan ini dua yang harus disimpulkan ya. Apa itu? Yang pertama, silahkan Bapak Ibu simpulkan apa yang didapat. Nah, yang kedua, komitmen apa yang akan dilakukan? Komitmen apa yang didapat? Ya. Jangan lupa di-share. Ya. Di-share di WA. Di WA grup ya. Sebab dia hidup. Asik. Ada hari esok. Amin Yesus. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.